Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Proses pembelajaran merupakan hal yang kompleks dan sistematik. Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen atau subsistem yang menjadi satu kesatuan, saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu hasil secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sutopo, pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen. Pertama, siswa, 2 guru, 3 tujuan, keempat materi, kelima metode, keenam sarana atau alat, 7 evaluasi, dan yang kedelapan lingkungan atau konteks. Tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru. Tujuan merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran serta menentukan daya serap siswa dan kualitas institusi itu sendiri. Materi atau bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, strategi ada yang mengartikan sebagai teknik atau trik bagaimana membuat pembelajaran menjadi menarik dan mengesankan. Guru harus dapat memilih metode dan strategi yang tepat yang disesuaikan dengan materi pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ada beberapa contoh metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah. Guru menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini cocok untuk menyampaikan informasi dasar dan konsep teoritis. Yang kedua, diskusi kelompok. Siswa bertukar pendapat, pengalaman, dan informasi di kelas. Metode ini cocok untuk kelompok yang tidak terlalu banyak.
dan masih banyak contoh-contoh yang lain seperti demonstrasi, discovery, studi kasus, dan lain-lain. Contoh strategi pembelajaran yang pertama, strategi inquiry. Guru menjelaskan masalah, misalnya masalah limbah, kemudian siswa mencari tahu penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Yang kedua, strategi kolaboratif. Siswa membentuk kelompok untuk memecahkan masalah atau tugas yang diberikan oleh guru. Dan masih banyak yang lainnya contoh-contoh strategi pembelajaran. Perlengkapan atau fasilitas pembelajaran merupakan segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang dapat memudahkan terselenggaranya proses pembelajaran seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat dan media pembelajaran, buku pembelajaran, perpustakaan, dan berbagai perlengkapan praktikum laboratorium dan segala sesuatu yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. Evaluasi dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan, kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada tujuan dan materi pembelajaran untuk menetapkan tingkat keberhasilan. Dengan adanya evaluasi, maka dapat diketahui keterampilan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.